Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ini pokok yang ketiga ya dari 10 pokok yang mendukung keadilan. Jadi saya ulangi, ada 10 pokok, ada 10 hal yang mendorong penguasa bisa berbuat adil. Ada 10 pokok masalah, ada 10 hal yang dapat mendorong penguasa berbuat adil. 2 sudah kita sampaikan ya. 2 ini yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kalau seorang penguasa ingin berbuat adil, maka jangan biarkan kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, ya, oleh pejabat di bawahnya seperti para menteri, para pejabat lain sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah. Jangan biarkan kalau melihat kesalahan dilakukan, kezoliman misalnya dilakukan, kesalahan dilakukan oleh para bawahannya, mulai dari menteri sampai pejabat terbawah di bawah penguasaan dia, jangan biarkan itu, tapi segera cepat tegur, kemudian arahkan, didik, ya, beri saran oleh si penguasa tersebut. Itu baik itu penguasanya yang disebut dengan presiden, raja, sultan, dan sebagainya. Ini bagian yang ketiga dari pokok-pokok keadilan. Istilah Imam Ghazali, pokok-pokok keadilan, hal-hal yang dapat mendorong penguasa berbuat adil. Al-asusali sumindalika, pokok yang ketiga dari yang 10 itu yang dapat mendorong penguasa berbuat adil. Yang bagi Allah takna birab yadika anil-zulmi lakin tuhadzib gulmanaka wa ashabaka wa ummalaka wa nawabaka fala tardalahum bidzulmi fa innaka tus'alu an dzulmihim kama tus'alu an dzulmi nafsika. Yang bagi seharusnya Allah takna birabiyadika nidulmi, kalau kamu membiarkan kedoliman, kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di bawahmu, pegawai di bawahmu, jangan biarkan kalau itu terjadi. Lakin tuhadzib hulmanaka, tetapi didiklah, berilah saran, berilah arahan, hulmanaka, anak-anak mudamu, para pemuda, anak-anak muda, para pejabat-pejabat, anak-anak muda di negerimu, washabaka, teman-temanmu, wa ummaluka, para pejabat-pejabatmu, semua berikan saran. Kalau melihat ada kesalahan dilakukan oleh pejabat, oleh rakyat, ya, segeralah berilah pendidikan, berikan edukasi, berikan saran kepada mereka. Jangan biarkan wa ammaluka, pejabat-pejabat di bawahmu, wa nawabaka, wakil-wakilmu, ya. Itu maksudnya na'amalu wa ummalaka wa nawabaka, itu para pejabat-pejabat, ya. Pejabat yang langsung di bawahmu, juga pejabat-pejabat yang tidak langsung di bawahmu. Berilah mereka saran dan edukasi, saran, masuk pendidikan, masukan gitu. Fala tardalahum bidzulmi, jangan biarkan, jangan pernah rela. Artinya jangan biarkan mereka melakukan kesalahan, kezaliman. Fa innaka tus'alu an dzulmihim, sebab engkau akan dimintai pertanggungjawaban dari kesalahan yang mereka lakukan, dari kezaliman yang mereka lakukan. Jangan biarkan, sebab tanggung jawab ada di tanganmu sebagai penguasa. Jangan biarkan, tapi langsung tegur, lalu memberikan saran, berikan sebagainya. Itu nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kama tus'alu an dzulmi nafsika, seperti halnya engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang kesalahan, kekeliruan, kezaliman yang kau lakukan. Nuktatun, ini ada anekdot kata Imam Ghazali. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ila amilihi Abi Musa al-Asy'ari. Pada suatu hari Khalifah Umar ibnul Khattab
ya, khalifah yang kedua, pemimpin masyarakat waktu itu setelah Rasul yang kedua, menulis sepucuk surat kepada Amili ini gubernur ya, gubernur di daerah itu, yaitu Abi Musa al-Asy'ari. Fa inna, kata surat itu begini, Umar menulis seperti ini. Fa inna as'adal wulati man sa'idat biha ra'yatuhu. Penguasa yang paling berbahagia atau penguasa yang berhasil itu adalah penguasa yang bisa membahagiakan, memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu satu-satu surat Umar buat Sayyidina Umar bin Khattab. Penguasa yang berhasil, yang disebut penguasa berhasil adalah penguasa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Fa inna wa inna asqalulati man sakiyat biharoyatu. Dan sebaliknya, penguasa yang paling celaka, penguasa yang gagal adalah penguasa yang juga sakiyat biharoyatu, rakyatnya sengsara. Penguasa yang gagal adalah penguasa yang rakyatnya menjadi sengsara oleh kebijakannya. Fa iyyaka watabassuta fa inna ummalaka yaqtaduna bika. Wa iyyaka, hati-hati terhadap sikap berlebihanmu, tabassut. Hati-hati dengan sikap-sikap berlebihan yang kamu lakukan. Fa inna ummalaka yaqtaduna bika, sebab para pejabatmu itu nanti akan mengikuti kamu. Jangan perbuat hal-hal yang berlebihan. Ya, jangan lakukan hal-hal yang berlebihan, sebab nanti pejabat akan mengikutimu nanti. Wa innama misluka kama salidabatin ra'at mura'an mukhdaran fakalat kasiron hatta saminat fakana samanuha sababa hilakiha li'annaha bidzalika samni tuzbahu wa tuqalu. Ini perumpamaan yang sangat bagus sekali dari surat Sayyidina Umar kepada gubernur Abi Musa al-Asy'ari. Begini perumpamaannya. Wa inna wa misluka, perumpamaan engkau sebagai gubernur Abu Musa al-Asy'ari, sebagai pejabat, adalah seperti perumpamaan seekor ternak. Seekor ternak yang digembalakan di padang yang rumputnya hijau. Dia makan fakalat kasiron, dia makan banyak sekali karena rumputnya sangat hijau, hatta samiat, sehingga menjadi gemuk. Padahal pakana sama sabahu hilakiha, padahal dia tidak sadar bahwa kegemukannya itu akan menyebabkan cepat kematiannya dia. Sebab li'anna bidzalika samni bahwa tuqalu, sebab dengan kegemukan itu, dengan gemuknya binatang itu akan mendekatkan dia untuk disembelih dan dimakan. Bagus sekali ini. Kata Sayyidina Umar kepada gubernur Abu Musa al-Asy'ari, kamu itu sebagai pejabat, sebagai gubernur itu seperti halnya binatang beternak yang digembalakan di padang-padang rumput yang hijau. Binatang ternak itu makan banyak-banyak sehingga ia menjadi gemuk. Padahal dia tidak sadar bahwa kegemukannya itu akan segera mendekatkan dia untuk disembelih dan dimakan. Itu hati-hati kamu sebagai gubernur di daerahmu, di wilayahmu. Kamu jangan berlebihan. Jangan mumpung kamu punya kekuasaan sehingga apapun kamu lakukan. Kekuasaan itu kamu lakukan untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk orang-orang dekatmu, untuk kalau sekarang itu disebutnya untuk relawan-relawanmu, untuk tim-timmu yang memenangkan kamu. Hati-hati, sebab itu adalah salah satu jalan ya, untuk mendekatkan kamu kepada kehancuran kamu, kepada kejatuhan kamu sebagai penguasa, seperti halnya binatang yang diumpamakan tadi. Wa fit Taurat, dan disebutkan di dalam kitab Taurat, kullu dzulmin allamahu
kullu dzulmin alimahus sultanu min umalihi alimahus sultanu min amalihi alimahu sultanu min ummalihi pasakata anhu kana dzalika dzulmu mansuban ilaihi wa akhadha bihi wa ukhidha bihi wa uqiba alaihi. Disebutkan di dalam Taurat, dalam perjanjian lama, bahwa kullu dzulmin, setiap kesalahan, kezaliman, penganiayaan, setiap kezaliman, setiap kesalahan yang sultannya, penguasanya tahu itu dikerjakan oleh bawahannya, oleh pejabat di bawahnya, pasakata anu, dia mendiamkan saja, karena dzalika mansuban ilaihi, maka kesalahan itu, kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat yang ia diamkan itu adalah nanti akan dikaitkan kepadanya, wa ukhidha bi, dia akan dihukum, akan diberi sanksi, dituntut, wa uqiba alaihi, dan dia akan dijatuhi sanksi hukum, dan dia akan dijatuhi sanksi hukum juga seperti pejabat yang di bawahnya yang dibiarkannya melakukan kesalahan itu. Hati-hati kamu sebagai penguasa, kata Imam Ghazali. Perhatikanlah bawahanmu, jangan biarkan. Kalau kamu mengetahui, segera tegur bawahanmu itu. Nanti akan dikaitkan kepadamu, dan yang akan segera jatuh itu justru kamu sebagai penguasa. Demikian kata Imam Ghazali. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.